sekarang coba kalau mau kerja atau kuliah butuh TOEFL nggak? Iya. Sertifikat TOEFL. Sekarang saya tanya, waktu SMA belajar bahasa Inggris nggak? Belajar. Nilai rapotnya kan ada, Betul. tapi diakui nggak sama yang lain? Enggak. Itulah berarti sekolah udah nggak diakui oleh universitas. Kalau misalkan, wah nanti kalau TOEFL-nya jelek, dia nggak bisa ngikutin karena di sini ada beberapa textbook bahasa Inggris. Dia harus punya TOEFL. Padahal kan kalau dia mengakui kualitas sekolahan, ya, minimal nilai bahasa Inggrisnya B, baru boleh masuk kampus ini. Harusnya kan gitu. Tapi nggak dilihat lagi, kenapa? Secara tidak langsung itu mengatakan kampus perusahaan udah nggak mengakui pelajaran yang ada di sekolah. Sebetulnya itu masuk juga dan masuk harus di training lagi. Sebetulnya kan ijazah itu cuma karena aturan hukum, dan itu nanti yang berubah. Hukum kita kan juga ganti menteri, ganti peraturan. Tinggal saya kalau bilang ke orang tua yang konsultasi kan, udah ganti menteri, nanti peraturan itu udah hilang, saya bilang gitu. Jadi nggak usah dipikirin dari sekarang nanti gimana nggak punya ijazah. Saya malah sampai bilang, nanti anaknya kuliah gimana? Dulu saya bilang gini, saya nggak butuh ijazah, kasarnya gitu kan, karena ngobrol sehari-hari. Kalau sama yang ini sih saya lebih sopan ya. Saya nggak butuh ijazah. Nanti gimana nih kuliah? Nanti kuliah nggak butuh ijazah lagi, saya bilang. Karena ini zaman terus berubah. Menteri sekarang mungkin masih. Nanti periode 5 tahun berikutnya, ya kan, apalagi kalau satu periode reshuffle-nya 3 kali misalnya, dia mau ganti-ganti aturan, nanti udah nggak butuh lagi. Mungkin masuk perguruan tinggi itu tinggal tadi punya TOEFL bahasa Inggris, misalkan TOEFL bahasa Arab, punya nanti bahasa Indonesia mungkin juga bisa dikonsepkan seperti itu, punya bahasa Indonesia, matematika, udah punya itu semua sertifikat dari lembaga terpercaya, silakan masuk untuk interview, boleh masuk kampus kami. Itu kan logis dan memang kayaknya ke arah sana, dan ya saya yakin harus ke arah sana, kalau enggak nanti akan kolaps ya, dengan iklim tren teknologi segala macam itu akan kolaps. Jadi udah nggak ada problem sebenarnya, nggak ada problem itu. Justru problemnya adalah orang yang mau mempertahankan edukasi. Itu tadi kita kan mau kuantum leap ya. Jadi kalau enggak, pendidikan kita selama ini maju mundur cantik. Iya. Dan mungkin kita juga harus diam-diam di tempat kan. Mungkin kita juga harus sedikit banyak berkaca pada orang-orang yang sukses tanpa mengenyam pendidikan formal ya. Mungkin seperti salah satu menteri kita saat ini, Bu Susi Pujiastuti, beliau bahkan tidak mengenyam pendidikan formal hingga seperti yang dulu mungkin pemerintah wajibkan 9 tahun wajib belajar kah, seperti itu. Meskipun akhirnya beliau mengambil presiden, sebelumnya kan misalkan Ibu Megawati, dia harus sarjana politik nggak untuk ngerti dunia perpolitikan, kan nggak harus. Jadi ya udah ketinggalan zaman lah. Kalau mau konsep formalnya dirubah di beberapa tempat, kayak misalkan di Finland ya, ini udah juga banyak berubah konsep pendidikan formalnya, itu dirubah gitu. Kalau itu mungkin nggak akan ada barrier lagi antara perbedaan mau homeschooling dan homeschooling, kayaknya udah nggak menyatu aja. Tapi sekarang tuh ketara beda karena terlalu temboknya itu dibangun terlalu besar gitu. Karena sudah bertahun-tahun sehingga sistemnya itu berlayar-layar. Jadi untuk dirobohkan memang butuh waktu gitu. Dan mungkin kita bisa berkaca juga ke pendidikan Finland ya, bahwasanya anak di usia dini saja diajarkan oleh profesor ya. Sedangkan kita di sini anak SD diajarkan SMP, SMA diajarkan SMA. Tapi mungkin semakin hari itu semakin baik sebenarnya. Dan ini sedikit mungkin di teman-teman saya di komunitas ASKM itu sudah berapa kali yang ngajar anak-anak itu dokter dari Jepang, dan kemarin malah kalau nggak salah profesor kimia. Jadi dia ngajar sains, yang ngajar itu memang kemarin belajar tempe, yang itu dokter biologi dari Jepang. Karena anaknya juga homeschooling, dia ikut, ya udah dia ngajarin teman-teman anaknya, ibaratnya kayak gitu, karena tukar-tukaran kan ngajarin ganti-gantinya. Nah kemarin sampai sekarang lagi bikin klub sains buat teman-teman yang homeschooling. Jadi nanti kita sediakan pengajar-pengajar buat buka akses. Mereka nggak dapat ilmu sains secara formal, tapi nanti diformalkan, kita bikin kelas, tapi bukan sekolah formal versi pemerintah. Nanti ada kelas formal sains, kita yang menyusun kurikulumnya, dan yang mengajar memang ahlinya, bukan guru biologi yang kadang-kadang bukan akar bulan. Ya kan di sekolah kan berbeda kan, dia pakar biologi nggak, kadang-kadang cabutan guru-guru tuh. Siapa ngajar pelajaran ini? Perang. Jadi cuma pakai buku teks saja, itu terlalu tekstual banget sehingga kita tidak melihat perkembangan dari ilmu itu sendiri.
mungkin bisa nggak sih Mas kita ambil pendekatan yang mirip sebenarnya yang terjadi di masa Rasulullah dulu ketika peradaban Islam berkembang pesat ya, bahwasanya anak-anak atau talib-talib yang masih kecil dikirim ke syekh untuk belajar ilmu-ilmu tertentu. Bagaimana Mas? Ya baik, ya justru nah kalau di HSKM sendiri ya, di homeschooling keluarga muslim, saya kan ada dua misi. Misi yang pertama itu family mainstreaming atau penguatan keluarga. Yang kedua itu pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam inilah yang kadang-kadang orang, ya mungkin banyak homeschooling lain, ada komunitas lain, tapi dia nggak mau pakai pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam itu salah satunya tadi, gimana kita menghidupkan, dan ini nggak bisa kita bikin kayak bikin lembaga, ya bikin sekolah Islam, terus bisa jadi Islami, enggak. Tapi harus agak sedikit melakukan perubahan sosial, ya. Harus ada gerakan kultural, gimana mau sampai si syekh atau ustadz ini menerima anak kita sebagaimana dulu orang-orang belajar gitu. Nah ini harus dikondisikan. Artinya ya kalau sementara ini kita lihat bisa lah gitu untuk belajar Al-Quran awal ya baca. Bisa nggak sampai belajar ilmu tafsir kayak gitu. Sementara kalau misalkan syekhnya atau ustadz ini bikin majlis, anak bisa ikutan belajar. Tapi kebanyakan problemnya kalau majlis itu terbuka, dia tidak punya konsep kurikulum. Ya, bukan kurikulum dalam artian itu, tapi misalkan gini, si murid harus belajar dari kitab A ke kitab B itu secara tuntas, kemudian terakhir diujikan baru dia dapat ijazah. Itu kan sejarah ijazah kan gitu, pengakuan dari guru terhadap murid. Ya, kalau sekarang kan ijazah dari lembaga, bahkan kita nggak kenal siapa guru kita. Untuk menghidupkan pendidikan Islam yang seperti itu, sampaikan ada sebagian perkataan ulama atau al-isnad minad din, sanad itu ya bagian dari agama. Jadi ngambilnya kamu dari mana gitu kan. Saya belajar Islam, nah saya juga sebenarnya gitu. Kalau misalkan kita bilang saya belajar dari Stephen Hawking, oh berarti nih benar nih, mantap karena nih. Nah sekarang kita belajar tafsirnya dari siapa, misalkan ada ulama tafsir ya banyak di ya, ada macam-macamnya sih, tidak termasuk ya ada macam, tapi kan nggak apa-apa, belajar itu di awal mungkin satu mazhab dulu, setelah itu baru nanti dikembangkan lintas mazhab. Artinya memang harus dihidupkan ya, dan memang itu visi di komunitas kami sendiri, pengen supaya orang yang punya ilmu itu membuka akses, jangan dia cuma mengabdi pada lembaga tertentu saja gitu. Dan alhamdulillah ya, itu didukung oleh kebijakan yang sedang sekarang berlaku. Misalnya lagi dosen itu nggak cuma mengajar di kampusnya saja sebagai ada tridharma perguruan tinggi, dia mengajar, dia juga harus mengabdi kepada masyarakat. Pengabdian inilah yang belum terpola. Pengabdian apa? Misalkan dosen ilmu fisika, dokter fisika ngajar di kelas mahasiswa fisika, pengabdian masyarakat tentang fisika apa? Nah ini kita yang akan sebagai apa ini soal pengabdian ya, fasilitasi ya, terutama mewujudkan awal tanggung jawab dia. Karena memang konsep dasarnya begitu memang. Ya, konsep dasar inilah yang jarang ditengok orang dan jarang di breakdown ke bawah. Ini loh sebetulnya pendidikan itu apa? Kita tuh tanggung jawab sebagai manusia. Apa pendidikan dengan manusia dengan masyarakat nggak bisa terpisah. Gitu. Jadi selama kita hidup sebagai manusia dan hidup bermasyarakat, kita nggak akan hilang dari nggak akan kehilangan pendidikan gitu. Ilmu itu juga bisa didapatkan lingkungan selama kita sendiri eager atau berniat sungguh-sungguh untuk mencarinya.